Asesmen nasional ini mengukur kualitas sekolah, potret yang komprehensif lah. Berarti dengan asesmen nasional itu sahabat Dikbud lebih komprehensif, hasil yang didapatkan lebih lengkap sehingga dapat memotret gap-gap mana saja atau bisa melihat keadaan sekolah itu bagaimana. Jadi fungsi utamanya asesmen nasional adalah mendorong sekolah melakukan perbaikan pembelajaran. Supaya pembelajaran murid ini bagus, gurunya juga harus terus-menerus belajar dan meningkatkan kompetensi. Kita hanya ingin memotret sistem pendidikan kita di setiap sekolah sudah sampai mana. Ya. Jadi lebih tepat guna nanti kita. Hai sahabat Dikbud, jumpa lagi bersama saya Dea Rizkita di Pojok Dikbud. Dan seperti biasa, di episode kali ini kita akan kembali berbincang bersama narasumber-narasumber yang luar biasa, tokoh-tokoh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun sebelumnya, saya ingin menginformasikan bahwa terselenggaranya acara ini sudah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Maka dari itu, saya akan izin untuk melepas masker terlebih dahulu. Sahabat Dikbud, tentunya seperti biasa di Pojok Dikbud kita akan membahas tentang inovasi seputar pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia yang tentunya mengarah pada program Mas Menteri, yaitu Merdeka Belajar. Kita sama tahu bahwa Merdeka Belajar itu adalah upaya memberikan apa yang terbaik untuk murid dan juga guru. Oleh karena itu, Kemendikbud terus melakukan transformasi dan juga inovasi yang tujuannya untuk pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya yang akan kita bahas adalah dengan asesmen nasional. Bagaimana dan seperti apa asesmen nasional itu akan diterapkan? Bersama kita sudah hadir Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Bapak Anindito Aditomo, SPC MPhil PhD. Pak Nino, apa kabar? Baik, selamat siang. Selamat siang Pak Nino. Kita akan berbincang-bincang ya Pak Nino. Ayo. Terkait dengan tadi Mas Menteri ini kan punya satu program yang selalu digaung-gaungkan, yaitu Merdeka Belajar. Kesannya seperti nama yang sangat megah. Tapi yang mau saya tanyakan ke Pak Nino adalah dari Balitbang sendiri, kiranya peran apa yang ikut dilakukan untuk program Merdeka Belajar ini, Pak Nino? Oke, terima kasih. Merdeka Belajar ini kan interpretasi dan ekspresi kita terhadap filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan yang hari lahirnya kita peringati beberapa hari yang lalu. Yang lalu, betul sekali. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu tujuan utamanya adalah untuk memerdekakan manusia. Merdeka itu bisa berarti merdeka dari hal-hal yang menghambat kita untuk mengembangkan potensi diri, menghambat kita untuk belajar. Di sisi lain, merdeka itu juga berarti merdeka untuk belajar. Karena bebas dari halangan, kita sudah punya waktu, sudah punya kesempatan untuk belajar. Itu belum tentu kita bisa dan mau untuk belajar. Gitu ya. Jadi program Merdeka Belajar itu adalah upaya untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang tadi memerdekakan warga sekolah dari hal-hal yang menghambat pengembangan dirinya dan membantu warga sekolah untuk punya kapasitas untuk belajar secara mandiri. Nah, di situ ada banyak program dan karena problemnya itu kompleks, memang ini di-tackle dari berbagai sudut. Salah satunya adalah pembelajaran. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu maksimal proses dan hasil belajarnya? Ya tentu kita harus pertama-tama memperbaiki interaksi yang terjadi di ruang kelas dan di sekolah. Interaksi antar murid, antara murid dengan guru, antara murid dengan bahan ajar.
Inilah pembelajaran itu ya. Selain itu tentu kita perlu membantu guru untuk terus belajar juga, meningkatkan kompetensinya. Jadi ada pembelajaran murid, itu syarat pertama, tetapi supaya pembelajaran murid ini bagus, gurunya juga harus terus-menerus belajar dan meningkatkan kompetensi. Dan supaya ini bisa terjadi, kepala sekolah dan pemimpin pendidikan lainnya, pengawas, dinas pendidikan gitu ya, itu juga harus memfasilitasi guru dalam melakukan refleksi, dalam melakukan pengembangan dirinya secara terus-menerus. Nah, Balitbang itu porsinya di yang pertama tadi, di menyiapkan terutama hal-hal terkait dengan kurikulum dan asesmen yang merupakan bahan bakunya gitu ya, yang akan dipakai oleh guru dalam pembelajaran di kelasnya. Bahan baku, luar biasa. Tadi pun berarti harus ada sinergi ya Pak Nino. Bukan hanya muridnya saja yang mau belajar, gurunya secara tidak langsung belajar harus belajar juga. Lalu disupport oleh pimpinan-pimpinannya juga, para kepala yang mau memfasilitasi guru-guru untuk belajar juga sehingga sinerginya terjadi. Tadi sempat disebutkan kata asesmen nasional. Pasti sahabat Dikbud juga penasaran. Kenapa sih Pak Nino? Boleh ceritakan nggak ke kita semua? Kenapa pada akhirnya sekarang ujian nasional akan digantikan dengan asesmen nasional? Latar belakangnya apa sih Pak Nino? Iya, ini mungkin tema yang dianggap penting ya oleh banyak orang. Betul. Karena asesmen ini, ujian, evaluasi, asesmen itu sesuatu yang mendorong perilaku kan. Betul. Kita berperilaku sesuai dengan nanti kita diukurnya. Diukur loh nanti kita. Dengan bagaimana gitu ya, dengan cara apa gitu. Nah, saya kembalikan ke definisi merdeka tadi. Salah satu syarat untuk bisa merdeka belajar adalah merdeka dari hal-hal yang menghambat pengembangan diri secara optimal. Gitu ya. Nah, karena itu kita memutuskan untuk menghilangkan ujian nasional. Dan bukan hanya ujian nasional sebenarnya, tetapi juga ujian sekolah berstandar nasional. Yang dulu harus diikuti oleh semua siswa kelas 6, 9, dan 12 untuk semua mata pelajaran. Betul. Nah, ketika ujiannya ini ditentukan dari pusat, harus diikuti oleh semua siswa, dan mengukur semua konten kurikulum, mata pelajaran, akhirnya yang terjadi adalah pembelajaran yang fokusnya pada banyak sekali materi, tetapi tidak bisa mendalam. Saya mengalami itu kok, mengalami Pak Nino. Itu ya? Korban nih Pak Nino. Pengalaman pribadi berarti ini ya. Ujian terus gitu Pak Nino. Iya. Monggo lanjut Pak. Nah, padahal sebenarnya yang paling tahu proses dan hasil belajar siswa, murid-murid kita itu, ya guru. Pemerintah itu terbatas sekali daya jangkau kita dalam mengetahui siapa sih yang sudah menguasai seluruh konten kurikulum gitu ya. Apakah ujian 2 jam itu sudah bisa menilai penguasaan konten yang diajarkan selama 3 tahun? Susah sekali itu sebenarnya dilakukan. Karena itu kita mengembalikan kewenangan dan tugas untuk mengevaluasi hasil belajar murid itu kepada guru. Dan ini sebenarnya kembali ke semangat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Memang kewenangan untuk melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik itu ada pada guru. Dan itu masuk akal sekali seperti saya sampaikan. Yang tahu sehari-hari siswanya itu dulunya seperti apa, sekarang seperti apa. Gitu ya. Itu gurunya, bukan pemerintah. Nah, karena itu sebenarnya kalau dikatakan asesmen nasional menggantikan ujian nasional itu enggak sepenuhnya tepat juga. Memang satu hilang, satu muncul gitu ya. Dalam arti itu bisa dikatakan menggantikan. Tapi sebenarnya asesmen nasional ini tidak menguji siswa sama sekali. Tujuannya adalah untuk memotret kondisi sekolah. Kondisi sistem pendidikan kita mulai dari level sekolah, daerah, kemudian nasional. Jadi enggak ada
beban untuk siswanya. Sebenarnya tuh nggak ada beban untuk Nggak ada. siswanya, betul. Nggak ada lulus enggaknya untuk siswanya gitu ya. Kita hanya ingin memotret sistem pendidikan kita di setiap sekolah dan madrasah di Indonesia itu sudah sampai mana. Ya. Progres dari waktu ke waktu dan juga kesenjangan antar sekolah, antar kelompok siswa, antar daerah, itu gapnya ada di mana saja. Supaya pemerintah bisa melakukan intervensi yang asimetris, sesuai dengan kebutuhan. Kalau butuhnya pelatihan matematika, itu yang SD, diberikan. itu yang diberikan gitu ya. Kalau kebutuhannya sarana prasarana, ya itu yang diberikan. Gitu. Jadi lebih tepat guna nanti kita. Berarti pada saat adanya ujian nasional itu, gap itu belum bisa terlihat ya Pak? Atau tidak bisa dijadikan tolak ukur atau bagaimana? Sebenarnya kita sudah tahu bahwa ada gap-gap gitu ya. Salah satunya dari asesmen nasional. Juga dari studi-studi yang sudah dilakukan Balitbang sebelumnya, studi aksi, asesmen kompetensi siswa Indonesia gitu. Dan juga dari studi-studi internasional. Tapi asesmen nasional ini satu lebih komprehensif. Dia tidak hanya mengukur hasil belajar kognitif saja, literasi, numerasi, gitu, tetapi juga hasil belajar yang sifatnya sosial emosional atau karakter. Kecenderungan untuk kreatif, bernalar kritis, akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap alam, empati, gotong royong, itu kita ukur juga. Dan yang juga penting, asesmen nasional ini mengukur kualitas sekolah sebagai lingkungan belajar. Sudah mumpunikah kualitas sekolah ini begitu ya? Betul, proses pembelajarannya seperti apa? Hal-hal yang tadi saya ceritakan di awal. Proses pembelajaran, kemudian apakah gurunya mau refleksi, gurunya mau belajar gitu ya, mencoba hal-hal baru, dan apakah kepala sekolahnya itu mendukung guru-guru untuk berkolaborasi, melakukan refleksi tadi itu. Itu ada surveinya tersendiri, survei lingkungan belajar. Jadi potret yang komprehensif lah. Jadi sebenarnya betul ujian nasional dulu menghasilkan potret itu juga gitu ya. Tapi dia sekaligus nguji siswanya. Ini yang kita hilangkan. Ya ini saya siswa-siswa teruji zaman dulu. Pak Nino juga begitu kan? Saya dulu Eptanas. Saya UN sebelum Pak. UN. Ya. Baik. Berarti dengan asesmen nasional itu sahabat Dikbud lebih komprehensif, hasil yang didapatkan lebih lengkap sehingga dapat memotret gap-gap mana saja atau bisa melihat keadaan sekolah itu bagaimana. Tapi boleh dijelaskan nggak ke sahabat Dikbud Bapak Nino bahwa sebenarnya secara singkat dan ringkas ujian nasional dengan asesmen nasional ini bedanya di mana? Begitu Pak Nino. Beda utama tadi. Ya. Ujian nasional ini ujian terhadap siswanya juga. Ya. Jadi dia melayani banyak fungsi. Menguji siswa tapi juga melakukan pemetaan sistem itu. Di ujian nasional, asesmen nasional, fungsi menguji siswanya kita hilangkan. Jadi sekali lagi siswa anak-anak kita nggak perlu sepaneng, nggak perlu persiapan bahkan. Kalau terpilih menjadi sampel di asesmen nasional, itu ya sudah datang saja gitu, kerjakan saja apa adanya, gitu ya. Nah, karena ini pemetaan, jadinya tidak semua siswa harus ikut. Ya. Murid yang menjadi peserta itu kita pilih secara acak dari pusat. Oh, yang memilih pusat, bukan pusat, sekolah. Betul. Kalau sekolah kan bisa tuh, Pak Nino. Betul, tergantung mau menampilkan diri seperti apa gitu kan. Tapi karena kita ingin mendapatkan potret yang objektif, nanti dipilihkan dari pusat secara acak untuk mewakili yang lain-lainnya. Kita juga fokus pada murid kelas 5, 8 dan 11 supaya tidak mengganggu anak-anak kita yang di akhir jenjang, mungkin mereka bebannya udah berat gitu ya, menyiapkan kelulusan. Itu bedanya, dan beda terakhir adalah tadi lebih komprehensif tadi. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasilnya, tapi juga memotret proses sebelumnya. Inputnya seperti apa dan prosesnya seperti apa. Tujuannya adalah kita ingin menghasilkan informasi yang bisa dipakai kembali oleh sekolah
dan oleh pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan. Kurangnya di sini loh. Betul. Monggo diperbaiki, begitu Betul. ya Pak ya. Pengajaran literasinya ternyata kurang. Kenapa? Apakah karena gurunya tidak menggunakan buku-buku yang ada di sekolah dengan baik, atau memang nggak ada bukunya misalnya? Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Hal-hal sederhana seperti ini itu bisa kita tangkap nanti dari asesmen nasional dan kita kembalikan lagi kepada sekolah. Jadi fungsi utamanya asesmen nasional adalah mendorong sekolah melakukan perbaikan pembelajaran. Sekolah jadi tahu, pembelajaran itu tujuan utamanya pengembangan kompetensi, literasi dan numerasi gitu ya. Bukan menuntaskan konten kurikulum. Bukan secepat mungkin mengejar materi gitu. Tapi fokusnya pada apakah murid saya itu menjadi lebih senang baca daripada sebelumnya. Apakah murid saya bisa berpikir lebih logis, menerapkan konsep matematika dasar ke problem baru gitu, dibandingkan ketika awal tahun. Jadi mengarahkan sekolah dan guru untuk berpikir ke sana. Tujuan pembelajaran itu apa sebenarnya? Ya yang diukur di asesmen nasional ini. Gitu ya. Dan ini bukan hanya soal bahasa Indonesia dan matematika saja. Karena urusan membaca, urusan problem solving matematika, itu harus dikembangkan melalui semua mata pelajaran. Kalau tugas untuk membuat anak-anak kita cinta membaca dan gemar membaca dan terampil membaca itu hanya ada di guru bahasa Indonesia saja, kewalahan gurunya nanti. Kewalahan berapa jam cuman gitu ya. Kalau dikembangkan kecintaan membacanya di bahasa Indonesia tapi di pelajaran lain dibuat sebel dengan buku-buku, nggak match gitu kan. Jadi semua guru, semua mata pelajaran itu punya tugas untuk mengembangkan kecintaan dan keterampilan membaca. Demikian juga dengan nalar problem solving tadi. Cara berpikir sistematis ketika kita dihadapkan pada masalah. Pertama bertanya dulu, sebenarnya masalahnya apa? Kemudian konsep apa yang cocok dengan masalah itu? Itu proses berpikir yang harus dikembangkan di IPA, di IPS. Iya betul. Di segala mata pelajaran. Betul. Bukan hanya matematika saja begitu ya. Betul. Setuju, dan ini memang tidak tertangkap begitu ya Pak Nino kalau dulu zaman-zaman ujian nasional begitu. Dan orientasinya berarti kepada proses di balik itu, bukan hanya angka di akhir atau bukan hanya hasil di akhir. Ya. Bicara tentang asesmen nasional, persiapannya sudah sampai mana Pak Nino? Sudah cukup ekstensif persiapannya, tapi mohon maaf saya tadi lupa menyampaikan satu hal tentang ujian nasional ya. Monggo. Ujian nasional ini sebenarnya di tahun-tahun terakhir sudah diarahkan juga ke proses menuju ke asesmen penalaran, betul. Tapi sekarang itu kita kuatkan gitu ya. Jadi asesmen nasional dalam pengertian itu sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya baru. Balitbank dan Kemdikbud beberapa tahun terakhir itu sudah mengarah ke sana semua. Hanya saja ini kita akselerasi sekarang. Oke. Maaf, kembali ke pertanyaan tadi ya. Persiapan asesmen nasional ini sudah cukup ekstensif. Menyiapkan sebuah asesmen itu memang butuh waktu panjang. Pasti. Dan mulai dari membuat kerangkanya. Kerangka ini kisi-kisi. Apa sih yang mau kita ukur gitu harus didefinisikan dengan baik. Itu sudah dimulai sejak awal periodenya Mas Menteri. Di November, Desember tahun 2019 itu sudah dimulai. Kemudian setelah kisi-kisinya jadi, ini melanjutkan dengan proses pembuatan prototip. Contoh-contoh soal yang bagus untuk mengukur masing-masing apa yang ingin diukur tadi. Literasi, numerasi, karakter gitu ya, lingkungan belajar. Setelah ada prototipe, contoh-contoh soal yang bagus, baru bisa mengembangkan soal secara lebih banyak. Ini penulisan bank soal, pengembangan bank soal. Setelah ada cukup banyak soal, perlu diuji-cobakan dulu. Diteskan, apakah benar soal cocok nggak ini? Cocok nggak untuk siswa-siswa kita? Terlalu sulit kah? Terlalu mudah? Apakah sudah mengukur semua yang kita inginkan gitu ya?
apakah secara statistik, secara psikometrik itu memang memenuhi kaidah ilmiah. Itu sudah dilakukan uji coba pertama, kedua, dan bahkan ketiga di ratusan bahkan ribuan sekolah. Dan ini teman-teman di Balitbang, di Pusmenjar itu luar biasa sekali. Tantangannya selama pandemi, sekolah tutup, pembatasan traveling gitu ya, mengambil risiko di tengah pandemi gitu, harus datang ke sekolah, datang ke rumah-rumah untuk melakukan ini. Ya ini patut saya sangat mengapresiasi gitu teman-teman yang bekerja di lapangan untuk mewujudkan kebijakan ini. Jadi intinya persiapan sudah panjang sekali. Iya, dari ceritanya sudah terbayang bahwa satu kata asesmen aja tuh sudah panjang sekali prosesnya. Betul. Apalagi ditambah belakangnya nasional, itu kan berarti sangat amat kompleks begitu ya Pak? Betul. Cuma sekarang sudah dalam tahapan yang lebih matang lagi pasti. Betul. Dan harus koordinasi juga dengan unit utama yang lain, terutama dengan teman-teman dari PAUD Dikdasmen dan dari vokasi gitu ya. Karena dan dengan teman-teman di daerah. Pemda, Dinas Pendidikan, dan kepala-kepala sekolah begitu. Jadi proses pelatihan proktor itu juga pengawas dan orang yang harus menghandle masalah teknis di hari H gitu ya. Itu ada pelatihannya berjenjang mulai dari tingkat nasional, daerah sampai kecamatan dan sekolah nanti. Bukan hanya produknya saja, tapi juga harus sinergi antara tadi ada yang untuk pelatihan untuk yang nanti menjaga apabila ada masalah dan segala rupa, dan melalui proses yang tidak sebentar, tapi bukan berarti tidak bisa begitu ya Pak Nino ya. Kalau bicara tentang bentuk asesmen nasional, kiranya sahabat Dikbud ingin tahu gambaran dari asesmen nasional itu seperti apa? Tadi sudah ada bocoran sedikit-sedikit bahwa yang akan mengikuti dipilih dari pusat secara random. Jadi jangan berharap kamu tidak terpilih. Ada saja kemungkinan kamu terpilih sahabat Dikbud. Cuma bentuk dari asesmen nasional ini nantinya akan seperti apa Pak Nino? Kalau soalnya itu lebih mengukur daya nalar daripada hafalan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, wah saya belum belajar bab ini atau bab itu, gitu nggak usah. Yang kita ukur adalah kemampuan berpikir. Kalau tentang literasi ya kemampuan berpikir tentang bacaan. Jadi ini teman-teman akan diberi bacaan teks gitu ya, bisa fiksi, bisa non-fiksi, temanya bisa macam-macam. Dari bacaan itu nanti akan ada beberapa pertanyaan yang menggali apakah kita memahami bacaan tadi dengan baik atau tidak. Nah ini bergradasi juga, mulai yang gampang menemukan informasi yang ada di teks gitu ya, sampai ke yang lebih sulit, kita diminta mengevaluasi informasi yang ada di teks itu. Kalau matematika juga begitu, diberi problem biasanya. Jadi bukan hafalan rumus, tapi problemnya dikasih dan kita diminta menerapkan konsep-konsep matematika dasar. Jadi nggak ada matematika yang tingkat tinggi, kalkulus misalnya, itu nggak akan ada di sini. Tapi matematika yang memang kita perlukan di kehidupan sehari-hari. Yang terpakai di kehidupan sehari-hari. Di problem-problem yang konkret gitu ya. Nah, kalau dari segi soalnya itu literasi dan numerasi. Kemudian ada bagian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ini malah sama sekali tidak perlu ada persiapan apa-apa. Ini sekedar menceritakan apa yang dialami teman-teman ini sehari-hari di sekolah. Survei lingkungan belajar itu seperti itu. Ada terkait dengan bullying misalnya. Kita pengen dapat peta tentang prevalensi bullying di Indonesia. Jadi teman-teman diminta jujur saja menceritakan. Apakah pernah melihat kejadiannya. Kejujuran itu penting juga ya Pak Nino ya? Sangat-sangat. Kalau tidak jujur, informasinya nggak berguna. Bias nanti tidak berguna, betul. Bias dan merugikan diri sendiri, merugikan sekolah. Karena ini kan cermin ya. Kita mau bercermin di cermin yang jernih, yang menunjukkan kita bersoleknya udah bagus atau belum. Atau mau bercermin di cermin yang buram. Atau bias tadi ya. Ya, pilihan kita sebenarnya. Kalau mau jujur, yang untung adalah diri kita sendiri, sekolah itu sendiri.
Sebaliknya kalau mau memanipulasi, ya yang rugi ya sekolah itu sendiri. Kira-kira begitu. Baik. Bukan berarti kalau sahabat Dikbud di sini nanti mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu sampel di asesmen nasional, nggak usah berpikiran yang macam-macam, nggak usah sepanang. Isilah dengan sejujur-jujurnya. Kira-kira kapan sih Pak Nino ini akan mulai dilaksanakan di Indonesia? Insya Allah bulan September, Oktober, November ini. September, Oktober, November tahun ini ya Pak Nino. Baik, Pak Nino, kiranya apa yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan dalam mempersiapkan asesmen nasional ini? Pastikan banyak sekali nih yang dipersiapkan. Kira-kira apa Pak Nino? Ya itu yang sejak tahun 2019 kan menyiapkan materinya gitu ya, soalnya mulai dari kisi-kisi tadi. Kalau secara teknis pelaksanaan ya berkoordinasi dengan daerah. Kita perlu kerjasama yang baik gitu. Karena asesmen nasional ini kan berbasis komputer ya. supaya lebih jujur juga gitu ya. Yang kedua menekan biaya, tidak ada biaya cetak, print dan lain-lain. Mengawal soal. Itu dulu kan zaman kita begitu kan Pak Nino. Betul. Ya. Betul. Dan yang ketiga supaya lebih cepat juga dianalisis dan dikembalikan lagi ke sekolah. Kecepatan ini penting karena tadi tujuan utamanya adalah memberi informasi yang berguna untuk sekolah. Kalau hasilnya masih berbulan-bulan kemudian ya basi, udah jadi masalahnya lain lagi ya. Betul, sudah berbeda lagi gitu kan masalahnya. Nah, makanya kita harus menggunakan komputer, ini assessment yang berbasis komputer. Tapi di sisi lain ini kan perlu persiapan infrastruktur gitu ya. Jadi infrastrukturnya juga kita siapkan. Kita mengidentifikasi sekolah-sekolah mana di tiap kecamatan yang siap untuk menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan asesmen nasional ini. Nanti sekolah-sekolah yang karena satu dan lain hal belum siap secara teknis, itu bisa menumpang di sekolah-sekolah yang sudah siap ini. Nah ini kan butuh koordinasi gitu ya. Itu yang kita siapkan secara teknis. Sedang berjalan semuanya. Doakan teman-teman semua supaya ini bisa lancar dan juga dari sisi keamanannya, karena bagaimanapun kita masih dalam kondisi pandemi gitu ya. Jadi protokol kesehatan juga akan diterapkan dengan ketat dalam asesmen tersebut. Semoga seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Nino, semuanya bisa berjalan dengan lancar hingga nanti di akhir tahun rencananya mulai bulan September begitu ya Pak Nino ya, akan berjalan asesmen nasional di berbagai wilayah. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan juga ketentuan-ketentuannya tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah kondisi pandemi ini. Harapan Pak Nino terakhir untuk menutup perbincangan kita hari ini, harapan yang ingin dari Balitbang sendiri ingin sampaikan ke sahabat Dikbud terkait dengan asesmen nasional ini kiranya apa Pak Nino? Harapannya adalah terjadi perubahan orientasi pembelajaran di sekolah, di ruang-ruang kelas gitu. Itu tujuan utamanya. Kalau tujuan itu sudah tercapai, sebenarnya tidak perlu lagi asesmen nasional ini. Kalau guru-guru kita, murid-murid kita sudah belajar yang orientasinya itu untuk mengembangkan daya nalar, kreativitas, kolaborasi gitu ya. Itu tidak, ya sudah asesmen nasional tidak perlu lagi. Kalau sekolah dan guru itu sudah setiap hari berbicara dengan murid untuk mendapatkan masukan dari mereka, mendengarkan murid untuk memperbaiki diri. Jadi informasi dari murid ini kan sangat berguna sebenarnya untuk ngecek kualitas pembelajaran di sekolah seperti apa. Ya kita nggak perlu lagi melakukan survei lingkungan belajar. Jadi harapan saya asesmen nasional ini semoga memicu, mendorong kita semua untuk merefleksikan sudah seberapa baikkah, sudah seberapa efektifkah kita di sekolah itu memfasilitasi pengembangan belajar murid. Apa yang sudah berkali-kali Mas Menteri sampaikan sebagai profil pelajar Pancasila itu. Apakah mulai dari beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, berkebinekaan global dan mandiri itu ya.
Itu tujuan utama kita, dan asesmen nasional ini dirancang untuk memicu perubahan ke arah sana. Itu kira-kira. Baik, asesmen nasional dirancang untuk memicu perubahan sehingga pelajar bisa menjadi pelajar Pancasila. Luar biasa Pak Nino, terima kasih atas waktunya. Di tengah kesibukannya sudah berbincang tentang asesmen nasional tadi. Semoga segala rencananya bisa terrealisasi dengan baik. Semoga hambatannya juga bisa tidak mempengaruhi terjadinya asesmen nasional di akhir tahun nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nino. Sahabat Dikbud, jangan lupa terus saksikan episode Pojok Dikbud supaya kita tahu sudut-sudut Dikbud lainnya. Baiklah sahabat Dikbud, serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Sampai jumpa.